Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan rezeki kalian tetap lancar. Dan mudah-mudahan rezeki kalian lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke ya saudaraku semua. Jadi pada kesempatan malam ini saya akan membahas masalah horin ya. Banyak sekali yang bertanya masalah ini, khususnya bagi saudara-saudara kita yang masih awam ya. Jadi hal ini biar kita nggak terjerumus yang info yang kurang pasti. Jadi malam ini saya akan menjawab pertanyaan kalian semua. Jadi apa yang kalian minta akan saya jawab di sini, insya Allah ya. Ini versi saya, tapi jangan dibanding-bandingkan dengan versi mungkin dari channel lain, karena setiap channel itu mempunyai versi masing-masing dan setiap orang mempunyai guru masing-masing. Jadi setiap guru yang berbeda pasti ilmunya juga berbeda juga. Saudara semua, jadi pada kesempatan malam ini saya akan membahas masalah horin yang sering disebut sedulur papat lima pancar kalau bahasa Jawanya ya. Oke, jadi yang namanya horin itu sudah saya jelaskan ya di video yang sebelumnya. Jadi horin itu adalah pendamping kita, pendamping setia kita. Jadi kerjanya horin adalah mendampingi kita. Tugas dia membujuk kita. Jadi membujuk melalui pikiran kita dan kata hati kita. Nah sedangkan horin itu adalah saudara kita yang berasal dari jinnya. Jadi jin itu kan berasal dari cahaya dan api. Jadi ya teman-temanku semua, perlu kalian ketahui bahwa kita tuh mempunyai saudara. Itu kita lahir di dunia itu sudah mempunyai saudara yang disebut sedulur papat lima pancar, atau yang sering disebut di dalam Al-Quran adalah horin, jin horin ya. Jadi saudaraku semua, banyak sekali yang bertanya bagaimana cara menemui sang horin atau sedulur papat lima pancar kita. Jadi di sini saya akan membahas masalah itu dan sekaligus saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menemui sang horin tersebut ya. Oke, sebelumnya saudaraku semua, jadi sebelum saya ajarkan amalan ini, saya minta tolong sekali jangan untuk main-main kalau memang kalian belum siap. Karena saya aja dulu waktu mengamalkan amalan ini, saya mengalami hal-hal yang tidak saya inginkan ya. Jadi sebelum kita menemui saudara kita yang namanya horin itu, jadi kita memang harus benar-benar siap untuk menemui mereka ya. Jadi akan saya ajarkan semua pada malam hari ini, tapi pesan saya hati-hati, fokus, dan yakin ya. Karena di saat ini nanti setelah amalan sampai wiridkan, setelah kalian amalkan, nanti kalian akan dibawa ke alam dia. Jadi dia memang di alam kita, tapi nanti kita berkomunikasi, berinteraksi bukan di alam kita ya. Paham ya saudaraku semua? Mudah-mudahan yang tanya-tanya hal serupa ini, tanya-tanya hal ini menemui sedulur papat lima pancar cepat terjawab. Dan inilah jawaban saya, dan mudah-mudahan puas ya. Oke, dan iya, untuk saudaraku semua, saya ingat sekali lagi ya, jangan untuk main-main. Karena saya pengijazahan itu sudah agak gimana gitu, karena banyak sekali yang salah ya. Waktu saya ingin menjazakan membuka mata batin, menembus alam gaib, itu banyak sekali yang telepon dengan saya mengalami kejadian aneh. Dan setelah mengamalkan mengalami kejadian aneh. Jadi ya memang seperti itu ya teman-teman. Karena
perlu kalian ketahui ya, kalau sudah mata kita terbuka, kita bisa melihat hal-hal yang di luar nalar kita, dan insting kita sudah kuat. Sebelum kita melakukan, kita sudah tahu dulu apa yang akan terjadi. Biasanya kalau insting kita kuat seperti itu. Nah, jadi ya saudaraku semua, memang agak aneh kalau belum pernah mengalami hal itu. Tapi kalau saya insya Allah ya sudah sepaham lah, sudah tahu. Ya itu ya teman-temanku semua. Jadi pada malam hari ini saya akan mengajarkan kalian untuk menemui Sang Khorim atau yang disebut dulu Bapak 5 Pancaran. Jadi untuk yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah suci ya. Jadi berwudu, silahkan berwudu, dan sholat sunat ya. sholat hajat 2 rakaat. Nah, sudah itu kalian sudah selesai sholat, wiridkan syahadat 3 kali ya. Jadi sudah kalian wiridkan syahadat 3 kali, silahkan sudah wirid ya 3 kali, fokus samanya bacanya. Jadi assalamualaikum ya khotimul minal badani, itu 3 kali ya. Saya ulangi, assalamualaikum ya minal ya badani, itu 3 kali. Sudah itu kalian jawab ya Khorim, ya Khorim. Ingat ya, ya Khorim, ya Khorim, itu 99 kali. Ingat-ingat ya. Nah, yang terakhir Nasrun minal wa fahum Khorim, itu 33 kali. Jadi ini wiridkan, urutkan dari atas sampai ke bawah. Jadi yang perlu kalian baca ada 4 ya, ada 4. Perlu kalian kalau memang tidak berhasil dengan 1 kali, usahakan diulangi sampai 3 kali. Setelah baca itu kalian pejamkan mata, fokuskan ya, fokuskan, pejamkan mata, fokuskan pikiran, fokuskan hati, tenangkan, rilekskan serileks-rileksnya mungkin, pejamkan mata. Ingat ya, kita di saat bisa berkomunikasi, di saat kita bisa melihat saudara kita, itu tidak dengan mata terbuka, tapi dengan mata terpejam. Nah, disitulah nanti kalian bisa ngobrol. Makanya saya suruh hati-hati. Karena apa? Di sini di luar sadar kalian, nanti kalian akan ngobrol dengan Sang Khorim ya. Perlu diulangi, kalian kalau lupa apa ya, ini aja nanti saya tulis di deskripsi ya. Jadi biar kalian benar-benar paham tata caranya. Jadi intinya kalian sholat dulu, sholat sunat ya, sholat sunat 2 rakaat. Sudah itu kalian amalkan. Sudah diamalkan, kalian pejamkan mata, fokuskan dalam hati ya. Fokuskan dalam hati, usahakan senetral-netralnya mungkin. Aturlah nafas kalian. Kalau sudah, nanti kalian sudah bisa fokus, saya jamin kalian akan ketemu ya. Tapi jangan salah ya saudaraku semua, banyak sekali yang bertanya masalah ini. Kalau kita bisa menemui saudara kita yang keempat tuh katanya akan kaya raya ataupun untuk pesugihan. Itu saja tidak seperti itu ya. Tapi mereka bisa menjawab pertanyaan kita, di mana rezeki kita, bagaimana nasib kita ke depannya, dan sampai batas mana umur kita, itu tahu. Tapi saya mohon untuk yang terakhir nggak usah ditanyakan, karena itu termasuk gaib ya. Jadi hanya Tuhanlah yang tahu ya. Karena Sang Khorim sudah dijawab, sudah ditugaskan untuk menjaga kita, untuk mendampingi kita, dan tugasnya dia adalah membujuk kita. Apakah dia akan membujuk kebaikan? Tidak. Dia juga membujuk kejahatan, yang akan membisikkan kejahatan. Contoh, seandainya mau sholat, sudah terdengar suara azan, kalian langsung mau sholat, kalian menundanya, nanti aja baru azan.
baru selesai azan. Nanti aja kan masih ada waktu. Contohnya seperti itu ya. Jadi penjelasan saya seperti itu ya, saudara semua. Mudah-mudahan kalian paham semua. Karena bisa saya cuma seperti ini, bisa bantu kalian. Dan saya ingatkan sekali lagi, kalau ada sesuatu, kalau mau melakukan sesuatu, tolong berpesan sama istri, sama adik, saudara, ataupun orang tua. Ya, nanti kalau ada apa-apa silahkan telepon saya. Insya Allah saya akan bantu. Ya, oke semua. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kalian semua, dan mudah-mudahan kalian puas, karena saya mengajarkan dengan syariat Islam, bukan mengajarkan dengan pakai tirakat. Ya, oke semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.